Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang senantiasa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, di kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kajian kita terkait tentang Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Sebagaimana kita ketahui jamaah sekalian, setiap dari kita ini sebenarnya seorang guru. Cuma ada yang berprofesi dia guru TK, guru SD, SMP, pondok, bahkan dosen. Ada juga di antara kita walaupun kita nggak pernah ngajar, profesi kita bukan guru, tapi sebenarnya kita adalah guru bagi anak-anak kita, guru bagi lingkungan di sekitar kita, guru bagi keluarga kita. Minimal, apalagi laki-laki, kita ini adalah guru bagi anak-anak kita, guru bagi keluarga kita. Ini bagi laki-laki. Bagi para akhwat ataupun ummahat, mereka adalah guru bagi anak-anak mereka atau guru bagi lingkungan di sekitarnya. Makanya jamaah sekalian, sisi yang luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah apa? Sisi beliau, dimensi beliau sebagai seorang guru. Dan kita lihat Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat sukses dalam membina sahabat-sahabat beliau. Beliau tidak punya kampus, beliau tidak punya kelas, tapi apa? Sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW menjadi manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Walaupun pujian ini juga berlaku bagi umat Islam lainnya sebagaimana kita, tetapi yang paling pantas mendapatkan pujian kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya generasi, kalian adalah sebaik-baiknya bangsa, adalah siapa? Rasulullah dan para sahabat. Nah, padahal sekali lagi mereka tidak sebagaimana kita menyandang titel S1, S2, S3, bahkan mungkin profesor, tidak sebagaimana kita. Tapi apa? Didikan Nabi Muhammad SAW mampu mengubah seorang yang bernama Umar dari preman menjadi seorang sahabat yang luar biasa, menjadi seorang panglima, menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi manusia terbaik setelah Abu Bakar, bahkan menjadi manusia yang memiliki kelayakan sebagai nabi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau anna nabiyyan ba'di lakana Umar. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada nabi sepeninggalanku, maka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal dulunya seorang preman pasar Bani Uqas, tukang pukul, yang sebelum dia masuk Islam, dia sering mendatangi tempat-tempat kaum muslimin dan mengobrak-abrik tempat mereka. Kalau ada kalangan jelata yang masuk Islam, maka Umar datang untuk menyiksanya, menginterogasinya dan mengintimidasinya. Tapi sekali lagi dididik oleh Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang luar biasa jamaah sekalian. Dari seorang pemuda yang kehidupannya serba mewah, yang kehidupannya sangat manja, yaitu Mus'ab bin Umair. Di kemudian hari dididik oleh Rasulullah SAW, beliau menjadi seorang sahabat yang dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW sebagai duta besar beliau di kota Madinah. Beliau ditugaskan dengan visinya yang sangat luar biasa. Apa itu? Membuka kota Madinah, mempersiapkan Madinah atau namanya saat itu namanya Yathrib sebagai tempat mahjar, sebagai tempat hijrahnya para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Tugas besar diemban oleh seorang pemuda yang usianya ya
berapa ya? Usia beliau belum sampai 25 tahun jemaah sekalian. Nah, inilah keberhasilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat luar biasa. Padahal kalau dihitung-hitung, Mus'ab bin Umair itu dididik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kurang lebih berapa ya? Kalau beliau diberangkatkan pada tahun 12 kenabian ke kota Madinah, berarti beliau dididik kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sudah bisa menjadi seorang diplomat, sudah bisa menjadi seorang apa? Ya, duta besar. Sementara kita 10 tahun baru nenteng ijazah kesana kemari, belum diterima sebagai ya pekerja, kan begitu jemaah sekalian. Ini sudah menjadi seorang apa? Seorang duta besar yang mampu mensihir orang-orang Yatsrib ataupun Madinah dengan kata-katanya yang bijak, dengan ilmu yang luas, sehingga para kepala suku di kota Madinah tunduk dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantaran dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Ini namanya apa? Didikan. Pada sekali lagi beliau nggak punya madrasah, nggak punya sekolah, nggak ada jenjang Nabi itu didiknya apa? TK 2 tahun, SD 6 tahun atau 5 tahun misalkan, nggak ada jenjang seperti itu jemaah sekalian. Nah, pertanyaannya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya? Kok bisa menjadi manusia super seperti itu? Nah, di sini jawabannya jemaah sekalian. Mulai dari kepribadian Nabi. Pada pertemuan yang lalu setelah menjelaskan secara ringkas bagaimana kepedulian Nabi Muhammad terhadap belajar dan mengajar, dan saya sudah menjelaskan. Nah, sekarang bagaimana cara Nabi Muhammad SAW dalam mengajar, mulai dari tata cara beliau menyampaikan tema. Di sini ada beberapa hadis jemaah sekalian. Yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau Anda pingin bukunya, di bawah di Arafah itu banyak, ada 2 buku itu ya. Ada Syama'il aslinya, ada Syarh Syama'ilnya. Tadi siang saya buat kajian di daerah dekat Klewer sana, ada kajian rutin Syama'il, menjelaskan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita tentang Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak tergesa-gesa sebagaimana kalian kalau berbicara sangat tergesa-gesa. Karena ada sebagian orang ketika berbicara sampai-sampai katanya itu nggak bisa dipahami, jeda kalimatnya nggak jelas, sehingga bagi orang-orang tua mungkin susah untuk memahaminya. Nabi Muhammad itu kata ibunda Aisyah radhiyallahu an, walakin kana, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam kalau ngisi pengajian, kalau ngomong, yatakallamu bikalamin bayyin, beliau berbicara dengan kalimat yang jelas, kata-katanya jelas, sehingga tidak ada kemungkinan orang salah paham. Tidak ada kemungkinan orang salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orangnya ngantuk atau main HP, misalkan kalau zaman sekarang mungkin ya. Jadi beliau itu jelas. Yang kedua, faslin, dipisah-pisah antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, satu kata dengan kata berikutnya, beliau pisahkan sehingga makna itu betul-betul menancap dalam pikiran orang yang mendengarkan kajian beliau ataupun kata-kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yahfaduhu man jalasa ilaih, karena jelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengungkapkan kata dan kalimat, hingga orang-orang yang duduk mendengarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara itu sampai hafal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau ngisi pengajian jarang-jarang panjang, sebentar tapi sering. Yang kedua, pilihan waktunya tepat. Pilihan waktunya tepat sekali ya mas sekalian. Kata-kata yang dipakai oleh beliau juga sangat jelas. Nah, ini yang membuat orang-orang di sekitar Nabi Muhammad saat mengikuti pengajian beliau itu jelas. Sama kalau kita berbicara dengan anak-anak kita, memerintah atau melarang, ungkaplah dengan kata-kata yang jelas. Biar apa? Biar anak kita paham apa yang kita maksud. Boleh jadi anak tersebut tidak berhenti karena dia nggak paham maksud orang tuanya. Diam.
dia bingung, diam dari bergerak atau diam dari berkata. Ya, ya. Kalau seandainya kata-kata kita jelas, ini saya mungkin mereka juga akan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi sekali lagi kata-kata yang jelas. Terus hadis berikutnya masih dari Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga pembantu beliau, pembantu pribadi Nabi, Anas bin Malik, yang pernah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan barakallahu fi malika wa ahlika wa umrika. Semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu, dan memberkahi umurmu. Subhanallah, doa Nabi sangat mustajab. Apa yang terjadi? Beliau termasuk sahabat yang paling panjang umurnya, terus sehat. Kalau panjang tapi sakit-sakitan kan gak nyaman, gak enak. Ini panjang terus sehat. Anas bin Malik sehatnya luar biasa. Sampai suatu waktu jemaah sekalian, ada sebuah cerita yang menarik tentang pribadi Anas bin Malik. Beliau sudah tua, rambut beliau kan panjang terus sudah sudah putih, sudah beruban. Saat itu para sahabat Nabi Muhammad SAW tepat tanggal 29 Sya'ban. Berarti apa? 29 Sya'ban kemungkinan besoknya Ramadan. Biasanya kalau 29 Sya'ban, zaman dulu dan sampai zaman sekarang, para ulama melakukan namanya apa? Ru'yah. Akhirnya ru'yah lah saudara sekalian. Ru'yah, melihat hilal bulan Ramadan. Karena kalau seandainya terlihat berarti besok 1 Ramadan. Kalau tidak terlihat, disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi berapa? 30. Sehingga besok lusa baru Ramadan. Semua orang yang hadir di padang pasir tersebut tidak melihat hilal, kecuali Anas yang saat itu sudah tua dan rambutnya sudah beruban semuanya. Bila melihat hilal, itu hilalnya tutup nampak sekali, besar banget. Sahabat-sahabat muda Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya nggak lihat. Mana ini? Kok mata tua lebih mawas daripada mata muda ya? Sahabat-sahabat lihat nggak kelihatan. Akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu curiga. Nih jangan-jangan pasti ada salah nih ya. Dia melihat ke mukanya Anas bin Malik. Oh, dia bilang, "Syekh, masih kelihatan hilalnya?" "Masih." "Coba tunduk sebentar." Dia nundukkan diri. "Saya sisir dulu rambut Anda ya." Disisirlah rambutnya. "Nah coba sekarang lihat hilalnya masih ada enggak?" "Loh, kok hilang? Hilalnya kok tiba-tiba hilang?" katanya ya. "Padahal tadi masih tinggi." "Oh iya, ya Syekh, itu adalah apa? Rambut Anda yang melintas di mata Anda ini ya." Ini Anas bin Malik ya. Jadi ada guyonan sedikit lah pada zaman sahabat. Nah, Anas bin Malik ini beliau adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau sejak umur kurang lebih 11 apa 12 tahun sudah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 9 tahun lebih dikit. 9 tahun bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau hafal kebiasaan Nabi, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ciri fisik Nabi yang paling hafal siapa? Anas bin Malik. Karena beliau bayangkan berapa tahun? 9 tahun hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bilang begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan lituqala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara seringkali mengulang-ulang kata-katanya itu sebanyak berapa? 3 kali, supaya orang-orang yang hadir itu paham. Supaya orang-orang yang hadir paham. Diulang-ulangi oleh Nabi. Jadi saya katakan misalnya bahwa PPKM diperpanjang sampai berapa? Ya. Berapa? 13 September misalkan. Saya ulangi lagi ya. Nah, bisa begitu misalkan contohnya ya. Nah, baik, diperjelas. Beliau mengulang-ulangi sampai 3 kali sehingga orang paham. Seharusnya diperjelas. Saya di kantong saya ada uang 11 triliun. Saya ulangi lagi. Di kantong saya ada uang 11 triliun. Akan jelas kalau seperti itu.
Ternyata dia ngomong, nah nanti oh itu maksudnya begini ya, itu kelihatan bohongnya kalau udah begitu ya. Baik jemaah sekalian, begitu ya. Yang berikutnya, mari masih di hadisnya Imam At-Tirmidzi dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra dari Ali, putra pertamanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai pemuda yang akan menjadi pemimpin pemuda surga. Hasan bin Ali, ya orang yang luar biasa, orangnya pinter, cerdas, dan beliau ini termasuk orang yang bagus akhlaknya, begitu baik akhlaknya sampai beliau ini memiliki istri itu kurang lebih 80. Tapi 80 itu maksudnya dalam satu waktu cuma berapa? 4 ya. Kenapa demikian? Karena dulu orang-orang Arab pada zaman Hasan bin Ali masih hidup, mereka pingin sekali punya keturunan dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pingin sekali menikahkan putrinya atau menikah dengan siapa? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga bapaknya Ali bin Abi Thalib itu mewanti-wanti bapak-bapak untuk menikahkan putrinya dengan Hasan, putranya. Kenapa? Fa innahu talaq. Dia suka mentalak istrinya. Playboy mungkin ya. Tapi yang playboy yang syar'i ini ya. Ini Al Hasan bin Ali. Nah, sampai diceritakan dalam sebuah riwayat beliau ini meninggal karena diracun oleh istrinya yang khawatir atau yang cemburu atau bagaimanalah ya ceritanya. Al Hasan bin Ali radhiyallahu an beliau pernah mengatakan, Sa'altu kholi Hindun bin Abi Halah. Suatu waktu saya bertanya kepada paman saya, yaitu Hinda ibnu Abi Halah, Kholah. Saya bertanya kepada paman saya, wahai paman, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sifli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ceritakan kepadaku bagaimana karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hinda ibnu Abi Halah mengatakan begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassil al-ahzan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mutawassil al-ahzan, beliau ini sangat-sangat sedih kalau ada perkara-perkara akhirat yang tidak bisa beliau kerjakan atau tidak bisa beliau laksanakan. Sangat sedih sekali. Nggak bisa bangun malam, tapi Nabi kan nggak pernah ya, atau nggak bisa sedekah, atau nggak bisa bantu orang, boleh sedih sekali. Kalau kita gimana? Kalau nggak bisa dibantu sedih banget nih ya. Kalau nggak bisa membantu belum tentu sedih. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Di sini maksudnya mutawasil al-ahzan. Beliau ini sangat sedih kalau seandainya tidak bisa memberikan kebaikan. Maksudnya tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, mungkin karena keterbatasan beliau. Misalkan ada para pengamen ataupun pengemis datang ke rumah beliau, sementara di rumah beliau nggak ada apa-apa, beliau sangat sedih sekali. Ini Nabi Muhammad SAW sedihnya karena tidak bisa beramal soleh. Ya. Itu sedihnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah sedih karena urusan yang sifatnya dunia, ya kecuali sebagian kecil, dan sedihnya nggak berkepanjangan. Baik. Yang kedua, daimal fikrah. Nabi Muhammad itu orang yang senantiasa berpikir. Beliau tidak akan berkata kecuali kata-kata beliau itu hasil daripada apa? Pikirannya. Kata para ulama, seorang mukmin itu lisannya di sini. Ya, lisannya di sini. Akalnya di sini. Maksudnya dia akan berpikir sebelum dia berkata. Tapi kalau orang munafik ataupun orang-orang orang-orang yang pendosa, para mujrim, itu biasanya akalnya di sini, nggak mikir. Ya. Nah, maksud muslimin, Nabi Muhammad SAW ini disebut daimal fikrah. Beliau orang senantiasa berpikir. Dipikir kira-kira strateginya seperti apa, ketemu apa, beliau berpikir. Kalau beliau berada di kondisi seperti ini, beliau berpikir. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, di antara ciri-ciri orang beriman kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana hasil pikirannya tersebut adalah apa? Semakin dia kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia begitu tunduk dan semakin mengagumi Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebenarnya karakter seperti ini yang hilang di tengah kita sekarang, yaitu apa? Bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, orang kalau mengagungkan sesuatu atau mengagungkan seseorang, dia pasti akan menghormatinya. Dia akan hati-hati kalau orang tersebut sedih, hati-hati kalau orang tersebut sakit hati karena ucapan dia atau perbuatan dia. Dia akan mencoba memberikan yang terbaik. Kalau menghadap dia, dia mencoba untuk berpenampilan terbaik. Sebagaimana Anda mungkin, kalau Anda dipanggil oleh seorang owner yang sangat berwibawa, Anda sangat menghormatinya, Anda sangat sangat mengagungkannya, menghormatinya. Saya yakin Anda kalau berpakaian tidak mungkin menghadap beliau sambil pakai kaos oblong misalkan, apalagi pakai celana pendek misalkan, kemudian pakai sepatu sepatu sport, ya nggak mungkin kan. Anda akan mencoba memakai pakaian yang rapi, ya sepatu mungkin sepatu yang bagus lah atau yang standar. Anda akan menghadap dia. Kenapa? Anda punya rasa pengagungan terhadap orang ini. Sama jamaah sekalian, kata para ulama, kenapa manusia itu seringkali terjerembab dalam perbuatan dosa? Karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Orang kalau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang menghormati Allah, enggak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah, hanya aktivitas lisan yang tidak diresapi dengan hati, maka apa? Dia akan mudah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak ada pengagungan sama sekali, jemaah sekalian. Ibarat preman itu, kalau dia enggak mengagungkan polisi atau enggak menghormati polisi, mungkin dari mana? Dari Purwosari sampai di balai kota dia tanpa helm enggak masalah, ya. Enggak punya ketakutan, enggak punya pengagungan, penghormatan kepada aturan yang ada. Ya bebas saja jemaah sekalian. Nah, samalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara sifatnya orang-orang yang masuk neraka adalah wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Tidak menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana lahir pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sekali lagi amalan hati yang harus kita biasakan. Salah satunya apa? Daimal fikrah. Sering memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sering mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sering berinteraksi dengan nas-nas Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan nas Al-Quran baik, kemudian kita sering memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana keajaiban burung dengan berbagai macam jenisnya, bagaimana mereka bertahan hidup di alam semesta, bagaimana keajaiban ikan-ikan di laut. Kita melihat jemaah sekalian, kalau kita terus berpikir ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terus muncul pengagungan kita kepada Allah. Kita akan terus semakin meninggi penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka semakin kita juga takut untuk melanggar larangan Allah dan semakin takut kalau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada pengagungan. Kan logikanya begitu. Anda kalau menghormati seorang guru yang luar biasa dengan guru yang Anda tidak hormati, saya yakin kata guru B yang tidak Anda hormati dengan kata guru A yang Anda hormati, Anda lebih terngiang-ngiang guru A. Anda takut kalau mengecewakan dia. Ketika jam pelajaran dia, mungkin Anda akan hadir tepat waktu, kemudian Anda akan duduk berupaya tidak ngantuk dan lain sebagainya. Itu namanya apa? Pengagungan. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk kita agungkan, lebih layak untuk kita kita hormati. Nah, cara untuk memunculkan pengagungan kepada Allah, Rasulullah SAW mencontohkan daimal fikrah. Beliau senantiasa mentadaburi alam semesta dan juga memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik, yang dua. Yang ketiga, laisat lahu rohah. Nabi Muhammad itu orang yang suka beraktivitas, jarang istirahat. Istirahatnya kapan Nabi Muhammad SAW? Yaitu beliau istirahatnya itu perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Fa idza faragta fansab. Jadi istirahatnya seorang mukmin, kata para ulama, dan ini dicontohkan oleh Rasul kita, ketika dia berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Itu istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sedang sholat, beliau sedang berzikir. Kalau tidak sedang berzikir, beliau sedang berkunjung ke pasar, melihat bagaimana kaum muslimin berinteraksi di pasar, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau beliau tidak ke situ, beliau sedang memikirkan strategi jihad.
Kalau nggak di masjid memikirkan strategi jihad, beliau sudah menyiapkan pasukan. Kalau nggak begitu, beliau di medan perang. Kalau nggak begitu, aktivitasnya beliau selalu terus, jarang sekali istirahat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, ya. Sehingga wajar kalau seandainya beliau itu hanya dalam waktu 13 tahun bisa mendirikan sebuah negara yang disegani oleh kawan dan lawan. Hanya dalam waktu 13 tahun jamaah sekalian. Kenapa? Karena kerja beliau non-stop. Kerja beliau apa? Non-stop. Kerja Nabi Muhammad SAW. Beliau istirahatnya beda sama kita. Nabi Muhammad itu taruhlah misalkan hari ini Isya selesai jam 7.15. Beliau istirahat jam 8, disebutkan jam-jam 1 atau jam setengah 1 atau jam 12 lah. Beliau sudah bangun. Berarti berapa jam istirahatnya? 8, 9, 10, 11, 12. 5 jaman beliau istirahat. Habis itu apa? Tidak istirahat. Subuh ketika 15 menit sebelum adzan, mungkin kalau sekarang mungkin waktu apa namanya? Waktu sahur, waktu imsak, beliau akan istirahat sebentar, tapi nggak tidur. Menunggu adzan. Kalau istrinya bangun, beliau ajak ngobrol istrinya, diajak ngobrol cerita gimana mimpinya tadi malam, Dek. Nanti apa nih kira-kira agendanya nanti habis subuh seperti apa? Diajak ngobrol. Itu sebelum subuh sudah beraktivitas dengan istrinya. Kemudian kalau adzan beliau akan sholat sunnah di masjid, di rumah, lalu berangkat untuk mengimami. Kemudian habis sholat subuh beliau kemudian apa? Berzikir sampai syuruk. Habis begitu waktu syuruk datang beliau sholat sunnah syuruk, isyraq 2 rakaat. Habis itu apa? Beliau sambangi istri-istri beliau satu persatu. Misalkan Hafsah didatangi. Hafsah, gimana kabarnya? Sehat ya Rasulullah. Masak apa hari ini? Saya nggak masak ya Rasul, saya ini puasa. Ini kan bukan jatah saya. Oh iya ya. Gimana tadi malam ada mimpi nggak? Ada ya Rasul. Apa mimpinya? Begini-begini. Nah nanti Nabi Muhammad mentafsirkannya. Terus beliau pegang ubun-ubun istrinya, kemudian doakan. Dan doanya didengar oleh istrinya. Ya Allah, rahmatilah Hafsah, panjangkan umurnya, berikan dia kesehatan. Ya Allah, sehingga istrinya itu terasa sejuk sekali doakan sama Nabi. Kemudian baru pindah kepada istri berikutnya, nanya sama. Terakhir didoakan lagi, sama, doanya dikeraskan, diamin oleh istrinya. Berikutnya, dan nanti yang terakhir adalah istrinya yang jatah waktu hari itu. Didoakan. Dan ini diulangi lagi nanti setelah sholat asar. Jadi beliau itu mendoakan istri direct, langsung. Itu minimal berapa? Minimal 2 kali. Masya Allah. Kalau bapak-bapak udah berapa kali sehari mendoakan istrinya? Yang direct loh Pak, yang langsung loh Pak. Pasti udah tahu tuh Pak. Ya. Nah ini jarangnya kita jamaah sekalian. Ternyata itu menunjukkan rasa cinta. Begini, kalau ditanya doa yang paling utama itu yang mana? Tergantung. Memang doa utama yang paling utama secara mutlak doa ala dzohril ghaib. Doa yang tidak didengar oleh orang yang kita doakan. Tapi kadang doa langsung di hadapan orang yang kita doakan itu kadang jauh lebih baik. Kenapa? Membuat dia senang, membuat hubungan kita semakin baik, membuat dia semakin cinta kepada kita. Itu penting. Nabi Muhammad kadang mendoakan anaknya dengan jelas, ya Allah, semoga Allah merahmati Fatimah. Nanti Fatimah mencium bapaknya dan mengatakan, semoga Allah menjagamu wahai bapakku. Terkadang kalau ada sahabat yang berhasil melaksanakan sebuah misi, ya mereka datang ke hadapan Nabi melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Nanti Nabi Muhammad mendoakannya dan mereka pun mendoakan Nabi Muhammad SAW. Langsung di hadapannya, direct, didengar jemaah sekalian. Itu penting ya. Nah, jadi doa itu bukan sekedar bagaimana diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menunjukkan belas kasih. Apalagi didengar oleh orang yang kita doakan. Itu luar biasa jemaah sekalian. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali dalam sehari. Ya, luar biasa ya. Sampai begitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara bapak-bapak istri satu kadang lupa didoakan, maka jangan berharap yang kedua. Satu aja yang didoakan kan begitu ya. Ini Nabi 9 semuanya didoakan. Dan ditanya kabarnya, beliau ada waktu untuk ngobrol bersama dengan mereka. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan subhanahu wa taala, kemudian nanti beliau habis sholat habis itu nanti akan aktivitas. Ya nerima konsultasi, kadang ke pasar, kadang kemana-mana. Nanti baru mau istirahatnya itu jam 11-an. Kalau sekarang zuhurnya jam 12 misalkan, atau jam 11.45 beliau istirahat sebentar aja 15 menit atau 20 menit, namanya qailulah, sebelum salat duhur. Habis salat duhur nggak tidur beliau, karena tidur sebelum salat duhur itu ternyata lebih efektif. Kemudian terus, jadi kalau dihitung-hitung tuh Nabi Muhammad SAW itu istirahat itu paling berapa? 5,5 jam sehari. Kalau kita berapa Pak? 6 jam kurang.
Berapa? Kalau bapak-bapak sih sudah tua biasanya 5 jam cukup Pak ya, atau 6 jam cukup Pak ya. Tapi yang muda-muda tuh biasanya apa? Istirahatnya sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam ya. Para ulama mencoba untuk mengkaji kenapa Nabi Muhammad SAW istirahat 5 jam. Itu cukup bagi beliau, karena beliau itu istirahatnya pada waktu-waktu maksimal, waktu-waktu yang sangat efektif untuk istirahat. Kapan itu? Habis sholat isya. Habis sholat isya Anda istirahat 5 jam, tidur 5 jam. Itu lebih baik daripada Anda tidur jam 11 malam kemudian sampai subuh, habis subuh lanjutkan sampai jam 7 misalkan ya. Nanti pergi kerja itu masih capek rasanya. Kenapa? Karena waktu itu bukan waktu yang sangat efektif untuk istirahat. Masya Allah jam saya. Baik, itu Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah tawilus sakti. Nabi Muhammad itu orangnya banyak diam, jarang ngomong kecuali kalau dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Terus kalau ketemu dengan para sahabat gimana? Ya kadang beliau dengerin, senyum, banyak diamnya. Diam bukan berarti beliau nggak mau bergaul, tidak. Terkadang beliau berpikir atau memberi kesempatan kepada para sahabat untuk ngobrol, berbicara. Itu Rasulullah SAW. Beliau seringkali diam dalam waktu yang sangat lama. Yang berikutnya, la yatakallamu fi ghairi hajah. Tadi sudah dijelaskan, beliau tidak akan berbicara kecuali pembicaraannya itu bermanfaat. Jarang sekali beliau itu gojekan yang tidak bermanfaat. Beliau kalaupun gojekan, itu gojekannya ya lucu tapi benar, nggak pernah berdusta. Pernah kan suatu waktu beliau lagi makan kurma bersama Abu Bakar. Abu Bakar makan kurma, Rasul juga makan kurma. Nah Abu Bakar ini siasatinya apa? Bijinya itu ditaruh di tempatnya Nabi. Selesai sambil makan ngobrol. Kan sunnah kan ngobrol sambil makan, nggak masalah. Yang nggak boleh itu tertawa sambil makan, itu nggak boleh ya. Kalau ngobrol pelan-pelan itu malah bagus. Bahkan Nabi Muhammad SAW menggunakan meja makan sebagai tempat untuk ngobrol, untuk bisa berdiskusi dengan keluarganya. Atau kadang meja makan untuk digunakan sebagai tempat memberi nasihat. Karena kata para ulama, salah satu cara yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk memberi nasihat adalah saat makan ya. Saat makan itu cara yang terbaik untuk memberi nasihat. Tentu dengan kata-kata yang baik juga. Nah jamaah sekalian, kemudian Abu Bakar bilang begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Masya Allah, ternyata Anda makannya banyak juga ya, kurmanya tuh bijinya banyak. Kemudian Rasul mengatakan, Abu Bakar, saya baru tahu manusia serakus Anda, biji kurma pun kamu makan, kok nggak ada kan biji kurma di semejamu ini ya. Nah itu guyonnya Nabi Muhammad SAW. Terkadang beliau guyon ya, nggak selamanya kemudian beliau ini diam, tegang ya, nggak pernah berbicara. Enggak, diamnya beliau itu karena ada hikmah, bicaranya beliau ada hikmah juga. Kalau beliau guyonannya itu bermanfaat dan tidak berdusta. Baik jemaah sekalian, lanjut. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala. Beliau kalau berbicara memulainya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengakhirinya juga dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kalau memulai bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Demikian, jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi selalu ada nama Allah di saat beliau memulai kajian atau obrolan, dan menutupnya dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali beliau menutupnya dengan doa aja Mas kalian. Dengan mendoakan. Ya kadang pamannya beliau doakan, kadang beliau bilang langsung, paman, coba dong besok anak-anakmu bawa ke sini, saya akan doakan Anda semuanya. Besoknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib dia akan membawa anak-anaknya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada di antara sahabat bawa anaknya masih kecil, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak masalah. Kadang ada juga orang yang datang sengaja minta didoakan sama Nabi. Jadi jemaah sekalian, Nabi Muhammad ini luar biasa, suka mendoakan orang. Nah, seharusnya kita juga demikian. Kenapa? Kalau Anda ingin doanya mustajab atau permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakan saudara Anda dengan doa yang sebagaimana Anda inginkan. Anda punya teman yang belum punya rumah, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan rumah kepadamu, rumah yang bagus, baik. Nanti malaikat di atas kepala kita ini mengatakan walaka mithluh, dan semoga kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Saya tanya, kalau doa kita dengan doa malaikat, kira-kira yang paling mustajab doanya siapa? Yang paling mustajab doanya siapa kira-kira?
Doanya malaikat. Makanya kalau ingin doa kita mustajab, ya buat malaikat mendoakan kita. Salah satunya dengan cara mendoakan saudara kita. Nah ini kebiasaan Rasulullah SAW, mendoakan saudaranya, mendoakan sahabat, mendoakan anak-anak sahabat, mendoakan istri-istri beliau, mendoakan anak-anak beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat yang saya baca, beliau pernah mendoakan kambing. Ya. Jadi suatu waktu ada tamu dari Badawi itu orang wong desa, ngobrol sama Nabi kemudian duduk mendengar. Nabi itu sangat menghormati tamu, ngobrol. Ini Badawi ini cerita hal-hal yang lucu dia alami selama perjalanan. Ya Nabi Muhammad juga tertawa ya. Badawi itu senang banget. Sehingga tibalah waktu makan siang. Akhirnya Nabi membisikkan kepada salah seorang sahabat, saya lupa siapa sahabatnya, sepertinya Abu Hurairah bilang sama Aisyah, aku punya tamu, siapkan sesuatu untuk tamu saya ini. Ini udah waktunya makan siang. Akhirnya Abu Hurairah pergi, ini bisikannya tidak didengar sama tamunya. Pergi ke Aisyah, beliau bilang begitu, apa kata Aisyah? Demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, di rumah saya nggak ada apa-apa. Saya hari ini puasa. Sampaikan mohon maaf saya kepada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Abu Hurairah datang membisiki Nabi, ya Rasulullah, Aisyah nggak punya apa-apa. Ya wes, kamu ke Hafsah. Di Hafsah nggak ada apa-apa lagi. Balik lagi, ya Rasulullah, Hafsah juga nggak apa-apa. Ya udah ke Zainab. Datang sampai berkali-kali. Akhirnya tamunya tahu, ini kayaknya Nabi nggak punya apa-apa nih di rumah ya. Akhirnya tamu tersebut sengaja memperpanjang pembicaraan, dia mencari tema-tema lain supaya Nabi punya kesempatan untuk mempersiapkan sesuatu untuk beliau. Tapi ternyata kayaknya dia melihat kayaknya nggak ada apa-apa nih Nabi nih. Akhirnya beliau mencoba menghibur Nabi. Ya Rasulullah, kami itu orang Badui, hidup kami serba keras, sederhana. Kami itu biasa kok, cuma minum susu udah biasa, nggak harus makan roti atau daging ya Rasulullah ini ya. Akhirnya lewatlah seekor kambing milik Nabi Muhammad SAW, kambing betina. Kemudian Nabi Muhammad memanggil kambingnya, saya lupa namanya, Sa'ra atau apa ya, Sa'ra, ta'al, kambing sini. Ya jelas kambing nggak ke situ ini. Ya panggilan saja. Kemudian dipegang oleh Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW pun membaca Bismillah, membersihkan puting susunya, kemudian beliau peras, ditampung, kemudian disuruh minum. Jadi nggak dicampur gula, nggak dicampur susu, nggak dicampur madu, jahe, telur ya. Langsung minum. Ya, boleh minum. Bismillah. Diperas lagi oleh Nabi, minum. Bismillah, minum lagi sampai 3 kali. Bismillah. Udah ya Rasul, saya sudah kenyang. Kemudian Rasulullah SAW memeras lagi, diberikan pada Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Diperas lagi, minum. Udah ya Rasul, saya sudah kenyang. Baik, diperas lagi, berikan kepada Aisyah. Dikasih ya Aisyah. Datang lagi, diperas lagi. Sisanya berikan kepada Siti Sebelan. Sampai semua istrinya itu merasakan susu kambing tersebut. Sehabis itu baru beliau minum untuk dirinya, kemudian mendoakan barakallahu fi ahliha, semoga Allah memberkahi keluarga kambing ini. Sampai kambing pun didoakan. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah mendoakan motornya. Mungkin gara-gara itu motornya sering macet, sering masuk bengkel. Kenapa nggak pernah didoakan? Atau mungkin malah dijelek-jelekan. Alah, motor udah kayak gini ya. Motor tuh dengar, nanti juga punya pengaruh sama sekali. Betul ya? Kata seorang mukmin itu punya pengaruh. Nabi sampai kambing pun didoakan oleh beliau. Saya khawatir motor kita sudah hampir 5 tahun bersama dengan kita, yang mengantarkan kita kemana-mana, mengantarkan istri kita dan anak kita, mengantarkan kita untuk berlibur ke masjid atau pengajian. Kita nggak pernah mendoakannya. Makanya setiap bulan servis ya. Baiknya Mas Lian, ini Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Nabi Muhammad SAW kalau berbicara itu beliau berbicara dengan kalimat yang padat penuh makna. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Tidak boleh mengatakan jadi korupsi adalah korupsi atau apa, bolak-balik nggak jelas ya. Atau mungkin bahasanya apalah. Enggak. Nabi Muhammad kalimat-kalimatnya pendek tapi penuh dengan makna. Ittaqillah haitsu makunta wa'ad bi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pendek tapi sangat bermakna. Sudah menjadi bekal bagi siapapun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Hubungan kita dengan Allah baik. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukan perbuatan baik setelah perbuatan buruk. Baik berinteraksi dengan Allah atau dalam berinteraksi dengan sama manusia. Terus
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini untuk membangun hubungan baik kita dengan makhluk. Pendek, padat, sampai para ulama itu mensyarahnya sampai satu kitab. Hanya kalimat ittaqillaha haitsuma kunta. Ada salah seorang ulama hanya untuk mensyarah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, sampai satu kitab. Kenapa? Padat dan penuh dengan makna. Sementara kita ceramah 1 jam, intinya cuma secito hadis ya. Selain cerita ya, yang sana kemari kadang nggak begitu kaitannya dengan hadis yang kita sampaikan. Ini sekali lagi Rasulullah SAW. Tentu kita nggak salah ya. Kenapa? Karena kadang di tengah masyarakat mereka kalau diberikan dalil yang begitu banyak, bosan mereka itu. Maka biasanya masyarakat, apalagi kalau kita lihat di kampung-kampung, satu dalil diceritakan apa, kebiasaan mereka membajak sawah, kebiasaan mereka mencuri, kebiasaan mereka ngambil apa misalkan ya. Nah, bagi masyarakat bolehlah. Tapi untuk di kalangan pelajar sebaiknya jangan terlalu banyak cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya. Fokus pada dalil. Saya lanjut sedikit, saya percepat. Kalamuhu faslin. Kalimat-kalimat beliau itu berjeda. Tidak kemudian ngomong, tidak ada titik, tidak ada koma, tidak ada napas, sehingga orang mendengarkannya pun tuh kadang susah napasnya. Anda kalau jadi pendengar merasakan juga nggak bawaan para pembicara? Kalau pembicaranya lagi emosional, Anda akan juga emosi juga, tegang. Padahal yang tegang cuma siapa? Pembicara. Kalau pembicara itu ngomong terus nggak berhenti, Anda kayak merasa sesak juga dengarnya kan? Ya, karena Nabi Muhammad SAW kalau berbicara tadi terjeda, ngomong dijeda, ngomong lagi dijeda. Itu Rasulullah SAW. Wala fudula wala taksira. Nabi Muhammad kalau berbicara tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kurang, tepat ngomong itu. Ada orang yang bicaranya terlalu berlebihan, banyak banget. Intinya pada 2 kalimat saja misalkan ya. Intinya sholat tepat waktu wes ngono ya. Ada orang yang berbicaranya pendek tapi gak dipahami ya. Nabi Muhammad tidak panjangan dan tidak kependekan, tapi tepat sesuai dengan porsi, orang bisa memahami apa yang beliau sampaikan tanpa harus mengatakan maksudnya, tanpa harus begitu ya. Kenapa? Jelas saudara sekalian. Kemudian laisa bil jafi walal mahin. Secara karakter Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang jafi itu artinya orang yang kasar, omongannya kasar, walal mahin, dan juga tidak suka ngomong kata-kata kotor atau kata-kata rendahan. Ya, seperti menyebutkan binatang ternak lah ya, anjing, babi atau apa. Nah, nggak pernah. Nabi Muhammad SAW hatta kepada orang-orang kafir, beliau tetap ngomongnya santun. Ngomongnya santun. Sedikit cerita untuk mengakhiri kajian kita. Dulu ada salah seorang pendeta Yahudi, namanya Abdullah ibnu Sya'nah. Jadi kalau namanya Abdullah itu belum tentu muslim loh ya. Abdullah ibnu Sya'nah Barak Husain. Bama. Namanya siapa? Husain. Cucu Nabi Muhammad. Tapi kan bukan muslim. Malah dialah yang paling bertanggung jawab atas terbunuhnya 500.000 nyawa umat Islam Irak dan kurang lebih 100.000 lebih nyawa umat Islam Afghanistan. Namanya Barack Hussein Obama ya. Hussein itu belum tentu muslim tuh ya, tergantung ya. Nah, baik, namanya siapa? Abdullah ibnu Sya'nah. Abdullah ibnu Sya'nah jamaah sekalian. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW menghutang sesuatu kepada dia. Entah itu beras, entah itu gandum, kurma, atau uang atau apalah, pokoknya ada kebutuhan pokok. Nabi Muhammad menghutang. Nabi itu jarang berhutang yang sifatnya aksesoris, tapi kalau beliau berhutang biasanya yang sifatnya pokok, bukan yang sifatnya aksesoris. Aksesoris apa? Kayak jam, apa lagi Pak? Baju ya, tergantung sih, bisa jadi kebutuhan juga kalau baju ya. Ya apalah hal yang sifatnya aksesoris. Nah, Nabi Muhammad SAW jarang. Yang beli hutang rata-rata yang sifatnya apa? Pokok, kebutuhan pokok. Nah, si Abdullah ibnu Sya'nah datang menagih Nabi Muhammad SAW di masjid saat Nabi ngobrol-ngobrol dengan para sahabatnya. Padahal jatuh temponya belum. Tapi udah datang. Apa dia bilang? Ya Muhammad, bayar hutangmu.
dengan suara yang keras, kata-kata yang melengking, Muhammad, bayar hutangmu. Kalian keturunannya Abdul Muthalib, maksudnya kakeknya. Jadi dihujatnya sampai kakeknya coba. Nggak cukup Nabi, sampai kakeknya. Kalian keturunannya antum ibnu Abdul Muthalib mutilun. Kalian keturunan ibnu Abdul Muthalib, yaitu Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi, dikenal sebagai orang yang suka menunda-nunda bayar hutang. Bayar kamu sekarang. Umar di samping Nabi, merah pada muka Nabi. Tapi Nabi slow aja menghadapinya. Sementara Umar merah pada mukanya. Apa kata Umar? Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Kalau bukan karena segan sama Nabi, kalau bukan ini masjid Allah, maka kepalamu sudah berpisah dari badanmu. Kata Umar sambil pegang pedangnya ya. Apa kata Nabi? Ya Umar, bukan kata-kata itu yang kami butuhkan sekarang. Tapi sampaikan kepada penagih hutang ini supaya dia menagih dengan cara yang baik, dan sampaikan kepada yang punya hutang, yang berhutang ini, untuk membayarnya dengan cara yang baik juga. Apa kata Abdullah ibnu Sya'nah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Jemaah sekalian, masuk apa? Masuk Islam. Nabi tidak membalas dengan kata-kata kasar. Bahkan ketika sahabatnya Umar yang membela beliau dengan cara seperti itu, seharusnya kalau kita loh senang, ini koncoku sing arep maju ini ya, aku tak cuci tangan aja ya. Ini Nabi nggak begitu. Ya Umar, laisa hada nuridu, bukan kata-kata seperti ini yang kami inginkan dari kamu, yang kami butuhkan sekarang. Tapi sampaikan kepada orang yang menagih ini, suruh dia dengan cara yang baik, kata-kata yang sopan, dan sampaikan kepada yang berhutang ini untuk membayar hutangnya ya Umar. Ya. Kalimat-kalimat yang luar biasa yang membuat Abdullah ibnu Sya'nah kemudian masuk Islam. Masya Allah ya. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian beliau langsung membuat undang-undang yang menghina presiden dengan kata-kata begini penjaranya sekian, baik di sosmed maupun di YouTube ataupun di pengajian. Enggak, kemudian beliau punya undang-undang seperti itu kan ya. Nah, biasanya orang-orang yang membuat undang-undang seperti itu karena mereka merasa dirinya kurang atau merasa mendolimi orang. Karena takut kalau orang yang didoliminya kemudian membalas, maka dibuatlah peranti ataupun penjaga kekuasaannya, yaitu apa? Jangan sampai ada penghinaan macam-macam. Begitu. Nabi Muhammad nggak ada namanya undang-undang menghina pemimpin Madinah. Satu, kalau berkata kasar maka dihukum sekian. Dua, kalau menagih di hadapan umum maka dihukum sekian. Nggak ada, jamaah sekalian. Justru beliau mengucapkan yang kata-kata yang sangat lembut, kata-kata yang sopan, yang jauh dari kekerasan, jauh dari kata-kata kotor, yang membuat siapa? Abdullah ibnu Sya'nah kemudian masuk Islam. Baik, saya kira demikian apa yang sampaikan. Barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan, insyaallah diajak sanak familinya untuk bisa mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.